Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, good morning, good afternoon. Semoga selalu bahagia ya di sana, dimanapun Anda berada. Di situ selalu mendoakan kalian yang terbaik. Tetap berdoa ya, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, karena di situasi yang serba tidak menentu seperti ini, hanya doa yang bisa kita lakukan selain menjaga imunitas kita dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Yang penting tetap patuhi protokol kesehatan ya, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan tetap di rumah. Jangan keluar-keluar kalau tidak dalam posisi yang sangat mendesak. Semakin bertambah nih ya pasien positif di Wonogiri, tapi tidak apa-apa. Kita doakan saja semoga semuanya segera sembuh, vaksinnya segera ketemu, dan kita juga bisa ketemu lagi. Kelas 3 mekatronika, kelas 4 mekatronika ya. Masih dengan materi yang sama, yaitu technical document, dokumen teknis. Tadi pagi saya berbincang sebentar dengan Pak Wisnu. Karena ini adalah kelas 4, kelas 13 adalah kelas baru dengan materi baru, jadi saya harus bertanya kiri kanan untuk mendapatkan referensi. Tadi pagi saya berbincang dengan Pak Wisnu tentang apa kalau dokumen teknis di mekatronika itu apa. Kemudian dia menjawab bahwasanya dokumen teknis itu kan ini Miss, data sheet. Nah, coba kita lihat ya data sheet-nya seperti apa. Oke, kita lihat data sheet-nya. Data sheet-nya adalah ini. Data sheet itu seperti ini. Jadi data dari sebuah alat. Nah, dalam alat itu dijelaskan komponen detailnya, tipenya, kemudian deskripsinya, kemudian ratingnya, kemudian parameternya, dan sebagainya. Pasti kalian sudah sangat familiar dengan yang namanya data sheet. Nah, setiap alat atau setiap komponen yang ada di bengkel mekatronika pasti ada data sheet-nya, betul tidak? Lalu kalau data sheet itu seperti ini, lalu bagaimana dengan technical document? Ya, data sheet merupakan bagian dari technical document. Kalau technical document itu lebih kompleks. Kalau ini kan cuma detailnya alatnya. Sedangkan kalau dokumen teknik itu ya terdiri dari pendahuluan, kemudian pendahuluannya itu biasanya ada tujuan alat, kemudian latar belakang dan sebagainya. Ada juga cara penggunaan, kemudian ada masalah-masalah yang sering timbul oleh alat tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti ketika dulu, masih ingat ketika orang tua kalian membeli alat-alat elektronik, pasti ada yang namanya manual book. Kalau manual book itu bisa berhalaman-halaman, Mas. Itu bisa sampai 72 halaman, bisa sampai 83 halaman. Tapi kalau dokumen teknis itu merupakan ringkasan dari manual book tersebut, ya. Saya berusaha untuk cari di Google, di Google saya menemukan example of document teknik. Nih Mas, tapi ini adalah dokumen teknik dari software. Jadi ini adalah software manajemen sekolah. Dulu kalau tidak salah saya pernah ingat anak-anak mekatronika itu membuat inovasi dengan membuat sebuah alat, yaitu alat mengusir burung dengan media SMS, ya kan? Nah, itu bisa dibuat dokumen teknisnya. Seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Nah, dokumen teknis itu ada pendahuluan, kemudian ada tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut, kemudian kenapa kok dibuat alat tersebut, kemudian definisinya, kemudian deskripsi umumnya,
dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Nanti akan saya share, silahkan ada download. Nah, kalau dokumen teknis itu berarti lebih lengkap, lebih komplit sekali. Jadi tidak begitu tebal, tapi tidak hanya selembar seperti datasheet, tidak. Di sana juga ada deskripsi. Misalnya kalau misalnya taruhlah kita membeli LED TV. LED TV itu kan seharusnya ada manual booknya ya, di mana di situ disebutkan seri TV-nya, kemudian pabrikannya, kemudian dibuat tanggal berapa, kemudian dimensinya, beratnya, kemudian berapa megapiksel layarnya, seperti HP lah, HP. Ada prosesornya apa, kemudian dia kapasitas baterainya seperti apa, kemudian jangkauan kameranya berapa piksel, audionya pakai apa, dan sebagainya. Itu awalnya. Kemudian, contoh lagi, di dalam dokumen teknik, selain tadi itu, selain detail barang atau alat itu sendiri, dalam technical document juga dimunculkan SOP-nya, jadi cara penggunaannya. Jadi tidak hanya, kalau SOP kan cuma cara penggunaannya ya Mas Mbak, tapi kalau technical document harus juga diberikan detail dari benda atau alat itu sendiri. Jadi ada detailnya tadi itu ya, pabrikan, tanggal pembuatan, dimensi, berat, tinggi, capacity, berapa listrik yang bisa masuk ke situ dan sebagainya. Kemudian di situ ada diikuti dengan SOP, Standard Operational. Bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut? Nah, selain detail alat, kemudian SOP, di dalam technical document juga ada isinya ada yang menampilkan kemungkinan rusak dan bagaimana cara mengatasinya. Taruh misalnya sebuah mesin cuci, biasanya akan dideskripsikan kerusakan-kerusakan yang umum terjadi pada mesin cuci dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti ini, kembali lagi. Ya, deskripsi umum sistem, kemudian ada ya, ini fungsi produknya, menyimpan data siswa, menampilkan. Nah, seperti dulu kalau tidak salah di kelas 3 kalian ada yang membuat game waktu PKK. Nah, silakan Anda buat dokumen teknisnya di sini. Nah, ada lingkup operasi dan kemudian muka dan sebagainya. Coba saya berikan example of, nah ini adalah dokumen teknis yang berbahasa Inggris. Seperti ini Mas. Ada produk ini has been manufactured, produk ini telah dibuat pada tanggal 12 Juni 2011 dan akan dikeluarkan di pasar pada tanggal 12 Juli 2011. Nah ini detailnya ya. Kemudian produk ini punya music storage capacity, punya penyimpanan musik sebesar 10 giga dan sebagainya dan sebagainya. You can read by yourself. I will give you and you can download it. Bisa. Nah, composed by diproduksi oleh Apple. Kemudian di bawahnya ada, oh ini ada gambarnya. Login screen, activity, kemudian ada yang, nah ini adalah question. Below is a list of question to be addressed as a result of the requirement document. What about Google App? Not doing. Nah, jangan hal yang harus dilakukan, hal yang tidak dilakukan. Nah, ini juga work of other section, material. Nah, ini nanti akan saya berikan. Nah, ini header, kontributornya, responsible, title, kontennya, has budget, dan sebagainya. Itu dokumen teknis. Jadi kalau kita bisa simpulkan, sebuah dokumen teknis itu adalah sebuah dokumen yang isinya itu pertama, dia membahas tentang detail suatu alat atau benda, dimulai dari pabrikan, sampai berat, sampai runnya gimana,
performanya bagaimana, dimensinya apa, warna tipenya apa, serinya apa, pokoknya detail. Kemudian setelah itu harus diberikan SOP, Standard Operational Procedure atau cara penggunaannya. Selain itu juga Anda harus bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan rusak dan bagaimana cara mengatasi apabila ada kerusakan tersebut. Nah, untuk kelas 13 ini semuanya hubungannya adalah dengan dunia kerja ya. Jadi saya mengharapkan, saya mewajibkan kalian semua untuk bisa membuat satu dokumen teknis tentang alat seharusnya, seyogyanya yang didokumentasikan itu adalah alat yang ada di bengkel. Tapi karena posisi seperti ini, kita tidak boleh berkumpul di suatu tempat, kita tidak boleh berpergian kemana-mana dengan menggunakan kendaraan umum, maka silahkan Anda buat sebuah dokumen teknis tentang alat-alat elektronik di rumah Anda ya. Karena ada kulkas, ada televisi, ada HP, ada printer, ada laptop, kemudian ada sepeda mungkin, ada kelistrikan, atau mungkin yang punya line follower, yang punya aplikasi game ya. Tolong buatlah sebuah dokumen teknis. Nah, setiap minggunya kalian harus bisa melaporkan sudah sampai sejauh apa kalian dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti kita akan bahasa Inggris kan bersama-sama. Bagi yang belum paham tentang technical document, seperti biasa, kalian bisa kasih kolom di bawah ini, kasih komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Atau kalian bisa tanya langsung ke saya lewat WA, WhatsApp ya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anakku sekalian. I hope kita belajar bersama tentang technical document ini ya. Stay healthy, stay safe everyone. Terima kasih and I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.